استمعوا إلى توجيهات الجبهة الداخلية، ادخلوا إلى المنطقة الآمنة الأقرب إليكم وحافظوا على أنفسكم، وهكذا تنقذون أنفسكم، وأيضا هكذا تمكنون من انتصار هؤلاء البرادرة في طهران وعلى قتل الأطفال والمدنيين والأبرياء. سنحقق الأهداف الحرب، سنزيل التهديد النووي وأيضا التهديد الآخر. Ya, seperti itulah reaksi dari Netanyahu saat melihat kondisi Tel Aviv setelah dihantam rudal hipersonik milik Iran. Netanyahu tampak berapi-api dan ingin membalas Iran dengan lebih kejam. Tapi tunggu, sebelum itu terjadi, Iran dilaporkan akan mengincar rumah Benjamin Netanyahu dengan rudal dan drone tanpa awak. Sebuah hal yang tentu saja membuat Netanyahu makin ketakutan. Apalagi setelah Donald Trump secara terang-terangan menolak memberikan bantuan atas insiden tersebut. Sirine terdengar di mana-mana, bahkan suasana tampak mencekam di Tel Aviv dan juga Haifa yang membuat penduduk berhamburan untuk menyelamatkan diri. Hal itu tak lepas dari ancaman 50 roket Iran yang terdeteksi oleh militer Israel diluncurkan menuju Haifa dan Tel Aviv di Israel Tengah. Dan kompleks kediaman Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jadi salah satu target serangan. Ya, Komando Front Dalam Negeri Israel melaporkan bahwa sirine terdengar di seluruh Israel, di permukiman di tepi barat, di daratan tinggi Golan, Galilea, dan wilayah Haifa. Penduduk di bagian utara dan tengah negara itu diinstruksikan untuk tinggal dekat dengan kawasan lindung. Militer Israel mengindikasikan bahwa sistem pertahanan udara sedang bekerja untuk mencegat ancaman yang ditimbulkan oleh rudal Iran tersebut. Media Israel melaporkan bahwa pemboman Iran menargetkan pembangkit listrik di Hadera dan kediaman keluarga Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Kaisarea Utara Tel Aviv. Sementara itu, menurut laporan dari Channel 13 Israel, sejak Sabtu malam Netanyahu telah mengadakan pertemuan kabinet keamanannya di bunker rahasia bawah tanah untuk membahas konfrontasi yang sedang berlangsung dengan Iran. Beberapa menteri dan anggota kepemimpinan politik Israel tidur di lokasi rahasia bawah tanah sejak Jumat untuk mengantisipasi kemungkinan serangan rudal Iran, kata lembaga penyiaran tersebut. Tapi baru-baru ini, Netanyahu kembali muncul setelah sempat dilaporkan kabur ke Yunani. Dia tampak memantau kehancuran kota Tel Aviv setelah dihantam rudal balistik dan hipersonik milik Israel. Benjamin Netanyahu sendiri tampak berapi-api dan ingin segera membalas Iran atas tindakannya tersebut. استمعوا إلى توجيهات الجبهة الداخلية، ادخلوا إلى المنطقة الآمنة الأقرب إليكم وحافظوا على أنفسكم، وهكذا تنقذون أنفسكم، وأيضا هكذا تمكنون من انتصار هؤلاء البرادرة في طهران وعلى قتل الأطفال والمدنيين والأبرياء. سنحقق الأهداف الحرب، سنزيل التهديد النووي وأيضا التهديد الآخر. Sementara Channel 12 Israel melaporkan bahwa kebakaran terjadi di dataran tinggi Golan Selatan akibat intersepsi rudal Iran. Serangan roket lainnya menargetkan situs-situs di Israel tadi malam, menyebabkan kerusakan parah di kota Bat Yam, selatan Tel Aviv, yang terkena puluhan roket. Menurut pernyataan pemerintah Israel, setidaknya 13 orang tewas dan 380 orang terluka dalam serangan Iran terhadap Israel. Dikatakan bahwa anak-anak termasuk di antara mereka yang tewas. Dari korban luka, 9 orang dalam kondisi serius, sementara sisanya mengalami luka ringan atau sedang. Pernyataan itu juga mengatakan 200 rudal dan drone telah ditembakkan ke Israel sejak dimulainya pertempuran, dan 22 tempat di negara tersebut terkena dampaknya.
Sementara di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendesak negara-negara di kawasan untuk mengambil sikap yang jelas, tegas, dan efektif melawan agresi Israel. Dalam sambutannya pada rapat kabinet, dia mengatakan militer Iran sejauh ini merespons serangan terhadap negaranya dengan kuat dan tepat. Israel melakukan setiap kejahatan di wilayah tersebut tanpa batasan apapun dan dengan lampu hijau dari Amerika. Kantor berita resmi IRNA mengutip pernyataannya, Presiden menekankan Israel tidak dapat mengambil tindakan apapun tanpa izin Amerika Serikat. Apa yang kita saksikan hari ini dilakukan dengan dukungan langsung dari Washington. Tapi baru-baru ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah. Dilansir dari CNN, Trump mengatakan Amerika Serikat tidak ada hubungannya dengan serangan terhadap Iran malam ini. Dia mengeluarkan peringatan kepada Teheran agar tidak melibatkan negaranya dalam konflik tersebut. Jika kita diserang dengan cara apapun, bentuk atau wujud apapun oleh Iran, kekuatan penuh dan kekuatan angkatan bersenjata Amerika Serikat akan menyerang Anda pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Namun kita dapat dengan mudah mencapai kesepakatan antara Iran dan Israel dan mengakhiri konflik berdarah ini, ungkap Donald Trump dikutip dari CNN. Dengan apa yang dikatakan oleh Trump, dia seolah angkat tangan dan menolak membantu atas insiden yang terjadi antara Iran dan Israel. Kalaupun Amerika benar-benar membantu Israel, Iran pun tak segan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Israel. Bahkan tak sampai di situ saja, Korea Utara, China, dan juga Rusia jelas tak tinggal diam, mereka akan membantu sepenuhnya Iran. Iran buat neraka Israel makin meluas. Serangan Iran ke Israel sendiri, Garda Revolusi Iran melaporkan kalau mereka menargetkan fasilitas produksi bahan bakar pesawat tempur dan pusat pasokan energi di Israel dengan rudal, hal yang kemudian membuat kilang minyak di Haifa mengalami kehancuran dan kebakaran. Di sisi lain, serangan itu juga membuat sebagian besar penduduk negara itu berlindung, dengan Komando Front dalam negeri Israel mengirimkan peringatan lewat telepon tak lama setelah pukul 11 malam. Ya, ini adalah gelombang di hari yang kedua yang keras dari Iran setelah sebelumnya menghancurkan Tel Aviv. Iran menunjukkan jika mereka bisa memberi kerusakan besar pada Israel. Ini adalah sedikit dari serangan yang jauh lebih besar yang bisa Iran berikan, tapi kepanikan besar telah terjadi di Israel. Mereka mungkin yakin dengan sistem pertahanan terbaik Iron Dome. Tapi saat Iran menggunakan rudal hipersoniknya seperti Fatah, tak ada kesempatan bagi Israel untuk menghentikannya. Sementara itu, Iran sendiri menjanjikan bahwa operasi ofensif kami akan terus berlanjut lebih luas jika Israel dan sekutunya terus coba menyerang mereka. Bahkan Iran tak segan-segan untuk menyerang pangkalan militer Amerika Serikat dan juga Inggris jika mereka membantu Israel dan konflik ini. Dampak ketegangan Iran dan Israel ke dunia. Serangan Israel terhadap situs militer dan nuklir Iran, serta pembalasan dari Iran telah mengguncang rantai pasokan global yang sudah menegang. Perusahaan minyak, firma pelayaran, dan badan regulasi bergegas di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa rute perdagangan utama seperti Selat Hormuz dapat terjebak dalam baku tembak yang berujung melonjakkan harga minyak mentah. Pengiriman barang dagang masih melewati Selat Hormuz, tetapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi. Iran sebelumnya mengancam akan menutup rute perdagangan penting ini sebagai respon terhadap tekanan Barat. Bahkan usulan untuk melakukan tindakan tersebut telah mengirimkan gelombang kejut ke pasar global dan harga minyak telah meningkat. Dilansir dari Al Jazeera, harga minyak mentah Brent pada Jumat 13 Juni 2025 pukul 4 sore di New York yang dianggap sebagai standar internasional 5% lebih tinggi dari penutupan pasar sebelumnya.
Harga minyak berjangka melonjak lebih dari 13% pada satu titik, mencapai level tertinggi sejak Januari. Dan penutupan Selat Hormuz, rute perdagangan strategis antara Teluk Arab dan Teluk Oman, yang dilalui sekitar 20% produksi minyak dunia, kemungkinan akan menaikkan harga minyak lebih tinggi lagi. Hal ini dapat meningkatkan tekanan inflasi secara global, dan khususnya di Amerika Serikat. Dan terlepas dari apapun, kini Netanyahu menjadi target utama Iran dalam serangan terbaru. Karena menurut para petinggi Iran, Netanyahu lah dalang atas kekacauan yang sedang terjadi saat ini. Maka dari itu mereka harus melenyapkannya sekaligus membalaskan dendam atas tindakan genosida warga Gaza serta terbunuh